Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian kelas 7 yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini pelajaran informatika dilaksanakan secara daring, akan mempelajari dari struktur data atau bagian analisis data. Analisis data ini bagian yang pertamanya tentang mengenal data itu sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian bagian yang kedua, perkakas pengolah lembar kerja juga sudah kita pelajari. Kita lanjut kepada bagian yang ketiga, yaitu pengolahan data dasar. Ini juga sebenarnya sudah dipelajari ya oleh beberapa kelas, namun kita ulangi sebagian. Silakan anak-anak untuk membuka buku paket, yaitu halaman 157, bagian C, pengolahan data dasar. Jadi sebagaimana kita ketahui, data yang kita masukkan ke dalam komputer itu bisa kita olah, bisa kita analisis. Nah, salah satu program untuk menyimpan data dan mengolah data yaitu adalah aplikasi Microsoft Office Excel. Kita coba panggil Microsoft Office Excel. Kita panggil dari pencarian, atau kalau udah ada bisa dipanggil dari icon yang sudah kelihatan, icon dari Microsoft Excel. Kalau belum, kita panggil saja. Nah, kita tulis X itu udah muncul ya, tinggal diklik. Ini aplikasinya adalah Excel 2000 berapa nih. Nah, kalau udah muncul kita ambil yang kosong. Kalau udah ada di sini misalnya mau dibuka yang lain, kita tinggal dibuka saja. Kita ambil yang kosong. Nah, ini tampilannya boleh dilihat, ini terdiri dari satu sheet. Sebenarnya kita bisa tambah di sini ya. Jadi satu lembar kerja, satu sheet atau satu worksheet. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah bagian fungsi dasar. Fungsi dasar ini adalah fungsi-fungsi atau formula-formula atau rumus-rumus yang sering dipakai, yang banyak dipakai. Di antaranya adalah kita pada bagian yang pertama kita bahas tentang 3 saja dulu. Yang pertama tentang sum dan count. Kemudian yang berikutnya halaman 158 tentang sum mip, dan yang ketiga halaman 199 yaitu count tip. Sum atau count ya. Sum bagian yang pertama, sum atau count. Ini termasuk fungsi yang banyak dipakai ketika sedang melakukan analisis data. Untuk sum ini gunanya adalah untuk menghitung total jumlah nilai pada rank tertentu atau pada beberapa sel ya. Pada beberapa sel, kalau lebih dari 1, lebih dari 2 itu selnya banyak, misalnya itu bisa menggunakan fungsi sum atau sum. Sedangkan untuk count itu untuk menghitung jumlah data. Ada berapa data ya dari satu rank yang telah kita select, yang telah kita blok, itu berisi berapa data gitu. Itu bisa menggunakan count. Oke, kita buat dulu datanya, kita masukkan dulu dari halaman 157. Yang pertama adalah kebangsaan, nomor ya, tidak pakai nomor. Kebangsaan yang berikutnya ini diperlebar saja. Yang berikutnya adalah jumlah wisatawan mancanegara.
Nah, untuk kolom jumlah wisatawan mancanegara, karena kolomnya ini panjang, tulisannya kita tarik saja dari sini, jadi disimpan di antara kolom C dan D, nanti kita drag, tarik ke samping kanan, lalu dilepaskan, sehingga kolomnya jadi besar. Misalnya di sini kebangsaan yang pertama Brunei Darussalam. Nah, ini kan panjang. Nah, kita ini tarik lagi, simpan di sini, di drag, tarik lagi. Yang berikutnya Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. Ini negara-negara yang ada di Asia Tenggara, di Asia. Vietnam, lalu Myanmar, yang terakhir ASEAN lainnya. Jadi negara-negara ASEAN lainnya digabung di sini. Nah, untuk jumlah angkanya Brunei misalnya 18.262. Nah, itu nulisnya jangan pakai titik, jangan pakai koma, langsung saja ya. Jadi nanti untuk merubah titik komanya tinggal gunakan ini. Jadi di home itu ada, di bagian number itu ada koma style. Jadi pakai ini aja. Nanti dia berubah. Karena untuk yang di belakang koma, jadi ini kebalik ya, seharusnya 18.262 koma gitu. Tapi di Excel ini ternyata untuk pemisahan ribuan itu pakai koma, sedangkan yang di belakang koma pakai titik. Sehingga yang 00 itu angkanya tidak berguna. Jadi boleh kita hilangkan yang 00-nya. Biasanya yang 00 itu untuk Rp, rupiah. Di belakangnya suka ada sen ya, 00,00. Cara menghilangkannya dari sini, boleh klik satu kali. Oh, itu menambahkan ya, berarti yang satu lagi. Jadi kalau yang ini menambahkan, yang ini mengurangi, berarti klik yang ini, klik satu kali terus sampai hilang. Itu angkanya 18,262. Seharusnya kan kalau kita tulis 18.262. Tapi kalau di Excel ini kebalik. Yang berikutnya, nah, jadi kalau untuk sum jumlah, jadi kita di sini sum atau jumlah. Kemudian yang ini apa? Count.
supaya agak sama dengan yang ada di buku. Jadi ini kita pindahkan posisinya ke sebelah kanan pakai ini nih, di home, masih di home. Nah, untuk cara menulisnya Anda tinggal tulis, awas jangan lupa di depan pakai sama dengan, tulis sum, lalu jangan lupa kurung tutup, itu di sana ada ya di buku paket. Nah, boleh kita klik ini, lalu untuk sampai yang terbawah kita akan menjumlahkan dari sini ke bawah. Untuk yang bawah boleh kita klik, tapi untuk memisahkannya pakai titik 2. Nah, setelah titik 2 nanti otomatis muncul yang ini lagi nih. Sel ini kita hapus saja. Dihapus. Kita yang butuhan ini adalah C11 nih ya. Jadi kolom C baris 11, boleh diklik, boleh ditulis C11. Yang cepat diklik ya, nanti muncul C11. Jadi ranknya udah kelihatan sini, dari C4 sampai C11 akan dijumlahkan menggunakan sum. Jangan lupa kurung tutupnya, setelah itu pijit tombol enter. Nah, inilah jumlahnya ya. Ini sudah ada komanya. Kalau yang ini mau pakai koma, tinggal kalau mau satu kaligus semua di blok saja. Lalu kita klik koma style. Nah, untuk menghilangkan nolnya tadi yang mana? Yang ini ya. Kita buang sehingga sama. Jadi ini jumlahnya sekian. Nah, untuk menghitung jumlah data. Jadi yang dihitungnya misalnya dari sini ke sini untuk count. Ini untuk count jumlah data. Sebenarnya dilihat sini juga bisa ya, langsung saja. Ini ada datanya, ada. Ini ada. Ini ada. Ini ada. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau dengan ini jadi 9. Kita sampai sini aja ya, karena ini kan ini masum hasil penjumlahan. Jadi sampai sini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita bisa tulis aja 8. Tapi kalau ini datanya banyak, ranknya luas. Nah, kalau dihitung satu-satu kan lama. Tinggal di ini aja, tinggal ditulis. Sama dengan, jangan lupa, lalu tulis count. Jangan lupa kurung buka dulu, lalu diklik dari sini. Boleh di drag sampai sini ya, di drag. Atau tadi ditulis titik 2 C11. Jangan lupa kurung tutup, lalu pijit enter. Jadi jumlahnya pasti 8. Kalau ini nggak ada, kalau kosong ya berarti walaupun di blok dari sini paling jumlahnya nggak 8, 7 ya. Kalau ini nggak ada 2 berarti jumlahnya 6. Nah, itu untuk fungsi sum dan count, halaman 157. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan fungsi sumif. Nah, sebelumnya kameranya kita cut dulu.